Halo semuanya, kembali lagi di sesi review analisa. Ya, episodenya udah panjang banget. Jadi seperti biasa teman-teman Discord akan share analisanya di cek analisa ya kan ya. Jadi kita mari tahu gimana progresnya. Nggak usah lama-lama kan, langsung saja ke nomor 1, gas. Oke, langsung aja dari Pak Cep. Oke, Mas izin downtrend H1 plus Fibonacci untuk mencari area supply buat entry dengan RR 1/3 target di SND sebelumnya. Mohon koreksinya Mas. Cek aja Pak. Langsung ada dua gambar di sini. Kita cek dari gambar pertama, yaitu gambar pertama trennya apa ini? Trend bearish, entry sell di pair USD CHF. Bearish dari low-nya high low. Udah oke, mantap. Untuk strukturnya sekarang kita coba cek dulu untuk trendnya ya. Trendnya sudah oke juga nih. Satu untuk garis yang bawah juga sama, udah 3 kali 1 2 3 nyentuh semuanya. Nah, dan trend juga cukup oke. Nah, mungkin ini udah bagus teman-teman untuk setupnya. Mungkin kurang asalnya aja Pak. Asalnya seharusnya ada di atas lower high sebelumnya. Oke, jangan di bawah lower high. Takutnya harga masih berada kenaikan ke atas, kembali ke lower high sebelum melanjutkan penurunan ke bawah ini. Nah, karena walaupun harga itu breakout trend, belum tentu berubah tren ya. Karena harus breakout area ini resisten atau lower high sebelumnya. Oke, sebagai tanda harga itu udah valid reversal. Dan tinggal tunggu aja langsung ke sana ke area entry, sell limit untuk entry sell ke bawah dengan target 1/3. Oke, udah mantap Pak. Lanjut. Oke, lanjut dari Pak Gustavo Fro. Halo Mas, selamat petang. Adakah analisa saya ini sudah cukup bagus? Oke, di sini ada plannya juga ya teman-teman. Oh, plan dari kita nih, dari Rizky Drama tuh. Yes, lihat dari berapa 4, trennya gimana, naik atau turun. Kalau turun apakah sudah buat lower high atau belum. Jadi ini adalah plan yang menurutku oke ya, kita pakai ini ya, dan teman-teman pakai juga, simple juga. Kalau kita ngelihat di chartnya di sini bullish ya, menandakan si higher low. Oke, di situ jadi ada kayak pattern triangle lah, jadi stick segitiga gitu ya. Ya, jadi di sini koreksi terlebih dahulu, dikit-dikit konsolidasi dan lanjut naik. Nah, SNN trend Fibo rejection. Jadi kalau semua dia naik melanjutkan ini, berarti dia harusnya break untuk melanjutkan kenaikannya. Tapi di sisi lain, kalau teman-teman memiliki dua plan yang berbeda, kalau break ke atas dia naik atau dia break higher low ini, berarti dia bisa jadi untuk turun ya. Nanti kita bisa shifting ketika market tidak sesuai dengan plan yang awal. Oh nih, plannya sudah berubah, maka kita langsung entry sell gitu. Mantap Pak Gustavo, udah sangat ini ya, trading plannya mantap, saya suka. Next. Oke, next ini dari Pak Fix. Tersebut gak ya Mas? Oke, untuk entry sell-nya, untuk entry swing SOSD Mas, ada pandangan lain nggak? Kita cek sekarang langsung dari Pak Fix. Oke, jadi ini pandangan entry swing untuk SOSD, pandangan entry swing buying dengan target kenaikan. Mungkin ini kalau kita tarik ke belakang lebih ke chart pattern ya, atau lebih ke bullish pattern. Catatan besarnya di time frame H1 atau H4. Nah, ini breakout H4, retest dan buat buy limit di bawah sini, yaitu di 41115 pas area key level juga 1 2 3 4 kali tersentuh, jadi dikatakan sebagai area key level untuk harga itu retest. Nah, tapi kalau kita lihat dari tren yang sangat signifikan seperti ini, kelihatannya untuk harga turun lebih rendah itu agak susah teman-teman, agak susah. Oke, yang penting Bapak udah sesuai dengan plan Bapak, yaitu buy limit di sana, terus udah ada kembali tadi kan breakout trend, Fibonacci retracement juga ada di 50, stop loss juga sudah lengkap ya, di bawah ini di garis persisten dan di range juga ada di Fibo menit 27. Udah sudah Pak, tinggal di hold saja, coba apakah sesuai apa enggak, tinggal tunggu aja hasilnya gimana, gitu aja. Oke, udah mantap, lanjut.
Oke, lanjut dari Pak Edi, Mas. Bantu koreksinya, Mas. Mas analis untuk penempatan SR-nya. Saya masih belajar dan belajar. Terima kasih. Kita juga belajar kok di sini, Pak. Kita sama-sama belajar, Pak ya. Oke, catnya bersih sekali. Saya suka clean. Kalau kita melihat di sini marking SNR menurut saya sudah mantap berdasarkan low atau high sebelumnya. Dan di sini high, ini low. Udah oke. Jadi market itu pergerakannya zone to zone, Pak. Ketika di sini ngebreak, maka dia akan lanjut di break selanjutnya gitu. Jadi akan selalu ngejar ke zona-zona selanjutnya di berdasarkan SNR itu, Pak ya. Jadi kalau semua di sini break, maka dia naik break. Kalau untuk melihat di sini kemungkinan dia akan turun dulu untuk lanjut naik di zona. Kalau volumenya tinggi dia bisa naik lebih tinggi lagi gitu. Kalau what M1 Belajar di M1 Mas. M1 Pak, mantap. Saya jujur tidak merekomendasikan di M1 karena terlalu kecil time frame-nya, terlalu banyak noise dan banyak support and resistance yang menurut saya kurang di respect. Karena kuncinya semakin tinggi time frame-nya, maka semakin valid juga dan semakin bagus untuk di respect. Kalau M1 banyak fake out yang gitu-gitu gini, fake out. Jadi saya kurang. Tapi kalau penempatan SNR-nya sih oke, tapi kalau time frame-nya di sini M1 ya kalau bisa minimal itu di M5 lah, paling kecil. Gitu aja Pak Dimas, semoga membantu. Jangan pakai time frame kecil banget untuk menandai SNR atau zona-zona itu. Next. Oke, next dari Pak Hanif. Nih, dari Pak Hanif. Oke, izin apakah ini market structure-nya sudah benar? Kita cek aja sekarang. Jadi belajar market sector. Nah, dulu Pak untuk pendapatan atau outingan dari high dan low-nya ya. Ini high, ini low. Tadi udah berbuat trend dari sini kan, berbuat trend. Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dan sekarang kembalikan trend untuk bullish. Gitu. Ya, bullish. Nah, kemudian untuk trend bullish, Bapak targetnya dari sini kan untuk high dan low berikutnya itu ini high ke high and low. Kenaik lagi. Nah, oke. Jika seperti ini menurut saya pribadi udah benar Pak dari tren turunnya, tapi dari tren ini perubahan reversal dari tren garis ke bullish mungkin perlu dibenerin dulu karena ini bisa jadi ini hanya pergerakan kecil di sini. Oke, harga untuk koreksi karena tabrak besarnya ini bisa dikatakan sebagai resistannya. Dan saja harganya sampai sini. Oke. Dan mungkin ketika nanti di sini area ini ke break bisa jauh lebih Anda itu kalau mau entry buy posisi ya it's okay. Tapi Bapak tinggal tunggu aja break lower high temper besar sebelumnya. Karena kan kita udah tahu kan volumenya kayak gimana nih dari pergerakan besar tiba-tiba mau ngecil dan kita udah bisa menganggap ini perubahan tren. Oke, jadi ini bisa aja hanya koreksi sebelum melanjutkan penurunan besar karena market memang seperti itu terhadap. Oke, jadi udah mantap Pak untuk marking di lower high dan high-nya. Untuk marking di market structure-nya teman-teman ya, udah mantap. Oke, lanjut. Oke, lanjut di Pak Bagasari. Halo Mas, bantu cek untuk setup long atau buy ya long. Euro USD gimana Mas? Kalau kita ngelihat di sini ada time frame H1 ya, dan ini market structure-nya bullish, ini bagus. Kalau kita lihat di sini ada break and retest, ketika market break retest untuk lanjut kenaikan. Dan saya suka karena pergerakan market itu kebanyakan seperti itu. Jadi high, low, break retest, naik, break retest, naik, break retest, naik, break retest, naik. Seperti itu yang digunakan di sekolah trading, break and retest, simple gitu aja. Di break and retestnya gimana? Ya kita cuma marking high dan low nya aja teman-teman. Di pergerakan market itu zone to zone ya. Jadi zone to zone. Jadi ketika market nanti break ke bawah, dia akan retest di area sini, turun, break, retest, gitu aja. Dan SL-nya apa? Kalau saya melihat SL-nya di sini terlalu sempit ya. Terlalu sempit, paling tidak itu di sini Pak, minimal.
dan paling aman tuh di sini. Di loop sebelumnya. Di sini paling aman di setengahnya. Jadi tujuan SL ini agak dilebarkan sedikit bukan hanya membatasi resiko, tapi memberikan ruang gerak ke market. Biar market itu nggak gampang kena SL Anda, Pak. Soalnya market kan kadang nggak sepresisi itu di SNR. Kita hanya menjadi zone. Selama market sector belum terbreak, maka masih valid untuk naik. Makanya kita taruh di sini. Dan paling aman itu di bawah sini. Seperti itu. Untuk SLTP-nya itu menurut saya terlalu pendek, dan untuk marking SNR trendline ini cukup oke ya. Trendline udah cukup oke, nyentuh gitu. Jadi udah sangat bagus Pak Bagasari. Mantap Pak ya. Oke, gitu aja teman-teman untuk episode review analisa. Jadi teman-teman di sini selalu kita review setiap hari. Teman-teman Discord ngirim terus untuk cek analisa. Jadi sudah ada yang membantu jawab dan kita pilih beberapa yang menurut kita unik dan bagus. Oke, gitu aja teman-teman untuk sesi review analisa. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Goodbye. Bye.